Ketika dua musuh lama saling pandang, kadang bukan sekadar adu gertak yang terjadi, melainkan peluru yang mulai dilepaskan. Dan itulah yang kini tengah terjadi di Timur Tengah. Ketegangan panjang antara Israel dan Iran akhirnya berubah menjadi aksi nyata. Serangan udara bukan lagi sekadar isu, target nuklir bukan lagi sekadar spekulasi. Dunia tersentak, sebab apa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang peperangan, kini mulai menampakkan wujudnya. Yang membuat semuanya lebih genting adalah keberanian Israel yang tampak tak diganggu rasa gentar. Di balik dalih menjaga stabilitas kawasan, mereka memilih jalur langsung menghantam jantung program nuklir Iran. Tak mengherankan bila banyak yang melihat ini sebagai titik balik. Iran sendiri tak tinggal diam. Teheran telah mengeluarkan peringatan keras, jika wilayahnya diserang, maka balasan akan datang dengan kekuatan penuh. Apa yang selama ini hanya dianggap sebagai ancaman retoris kini menjadi kenyataan. Laporan dari pejabat intelijen tinggi Amerika Serikat yang menyebut Israel sedang mempersiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran akhirnya terbukti. Jumat 13 Juni pagi buta, serangkaian serangan udara diluncurkan. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa target operasi mereka adalah situs-situs vital milik Iran termasuk fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik dan tokoh perang militer Hossein Salami, Kepala Garda Revolusi. Dua ilmuwan nuklir terkemuka Mohammad Mehdi Tehranchi dan Fereydon Abbasi turut menjadi korban dalam serangan ini. Operasi ini diberi nama Rising Lion dan dimulai ketika langit masih gelap. Natanz, lokasi pengayaan uranium terbesar Iran, menjadi salah satu titik serangan. Tujuannya jelas, menghentikan para ilmuwan Iran yang tengah mengembangkan bom nuklir, menekan program rudal balistik, serta melumpuhkan pusat-pusat teknologi militer mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Rising Lion adalah upaya untuk mencegah kehancuran yang mungkin disebabkan oleh Iran. Ia menegaskan, serangan ini tidak akan berhenti sampai ancaman dari Teheran benar-benar disingkirkan. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation. Di balik gemuruh serangan udara yang dilancarkan oleh Israel Defense Force, ada operasi yang jauh lebih senyap namun tak kalah berbahaya. Mossad, badan intelijen paling ditakuti Israel, dilaporkan memimpin misi sabotase rahasia di dalam wilayah Iran. Dalam operasi ini, agen-agen Mossad menyusup ke lokasi-lokasi strategis untuk melemahkan sistem pertahanan Teheran, mulai dari merusak instalasi rudal jarak jauh hingga mengacaukan jaringan pertahanan udaranya. Tujuannya jelas, memastikan pesawat tempur IDF bisa melancarkan serangan tanpa harus menghadapi perlawanan berarti dari dalam. Namun menurut sejumlah analis barat, peran Mossad tak berhenti di situ. Mereka menduga bahwa infiltrasi juga ditujukan untuk membidik sejumlah tokoh penting dalam tubuh Garda Revolusi Iran. Jika benar, maka aksi ini bukan hanya sabotase, tapi langkah sistematis untuk melumpuhkan kekuatan militer Iran dari dalam. Israel tentu sadar apa yang mereka lakukan di Teheran akan mengundang respon keras, di mana dari penghancuran fasilitas nuklir hingga tewasnya para ilmuwan dan petinggi militer Iran, semuanya bisa memicu balasan brutal. Dan karena itu, pemerintah Israel bergerak cepat. Status darurat nasional diberlakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan dalam waktu dekat. ייתכן מאוד שתידרשו לשהות זמן ממושך הרבה יותר ממה שהיינו רגילים. Langkah konkret pun diambil. Bandara Internasional Ben Gurion, gerbang udara tersibuk Israel, resmi ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Ini bukan sekadar tindakan pencegahan, tapi sinyal kuat bahwa Israel benar-benar bersiap menghadapi perang terbuka yang bisa berlangsung lama. Di sisi lain, unit pertahanan udara Israel kini dalam siaga penuh. Semua sistem tempur disiapkan untuk menangkis segala kemungkinan serangan dari Iran. Pertanyaannya,
Apakah ini menjadi awal dari babak paling kelam dalam sejarah konflik kedua negara? Bahkan sebelum serangan diluncurkan, tanda-tanda kesiapan penuh itu sudah terlihat. Disebut-sebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Ia memerintahkan agar bunker-bunker perlindungan disiapkan, lengkap dengan logistik yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, Netanyahu juga disebut telah menyewa ambulans selama 10 hari ke depan sebagai langkah antisipasi jika Iran benar-benar melancarkan serangan balasan berskala besar. אתמול אמרתי שהתקיפה של החות'ים תענה לא בזבנג וגמרנו, אלא Langkah Netanyahu yang begitu teliti dalam menghadapi ancaman Iran tampaknya bukan reaksi berlebihan, sebab jauh sebelum itu Iran sudah berkali-kali memperingatkan, jika fasilitas nuklir mereka diserang, maka balasannya tidak akan main-main. Kini momen yang selama ini dinanti Iran tampaknya telah tiba, dan dengan serangan balasan bukan lagi soal jika, tapi tinggal tunggu waktu kapan. Sinyal pembalasan pun datang dari level tertinggi pemerintahan Iran. Sebuah akun di platform X yang diyakini dikelola langsung oleh pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, secara terang-terangan mengancam Israel. Dalam unggahannya, militer Iran disebut akan memastikan bahwa serangan dari Israel takkan dibiarkan berlalu begitu saja. Ancaman itu juga selaras dengan pernyataan resmi para pejabat Iran yang sebelumnya telah mencermati potensi serangan terhadap situs nuklir mereka. Bahkan sebelum rudal-rudal Israel dijatuhkan ke Natanz, para petinggi militer Iran telah mengeluarkan ancaman terbuka. Mereka menyatakan, jika diserang, Iran akan meluncurkan balasan setara atau mirip dengan aksi besar pada Oktober 2024 ketika hampir 200 rudal balistik ditembakkan langsung ke wilayah Israel. Ketika itu, seluruh warga Israel terpaksa mengungsi ke bunker perlindungan. Dalam pernyataan terbarunya, Iran tak hanya menargetkan Israel, mereka juga memperingatkan Amerika Serikat akan ikut dimintai pertanggungjawaban dan siap menargetkan seluruh keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan. Peringatan itu tidak berakhir pada ancaman retoris semata. Salah satu pejabat keamanan senior Iran menyatakan bahwa militer negaranya kini berada di tingkat kesiapan tertinggi dalam sejarah. Ia pun menambahkan, ketika saatnya tiba, balasan Iran akan datang dengan cepat dan mengejutkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh, menegaskan bahwa kekuatan militer mereka sudah lengkap dan siap menghadapi konflik dalam bentuk apapun. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan suksesnya uji coba rudal balistik terbaru Iran yang membawa hulu ledak seberat 2 ton. Sebuah pesan tersirat bahwa Iran tidak gentar, tak peduli seberapa jauh konflik ini akan berkembang. Spekulasi kini beredar luas bahwa Iran kemungkinan besar akan melancarkan serangan balasan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan tanpa alasan, apa yang dilakukan Israel terhadap Teheran dianggap telah melewati batas yang tak bisa ditoleransi. Serangan itu tak hanya simbolik, tapi benar-benar menyasar titik vital di jantung ibu kota Iran. Beberapa laporan menyebut, Israel meluncurkan serangan ke sejumlah lokasi penting, termasuk kawasan Mahalati di timur laut Teheran. 6 pangkalan militer diserang, fasilitas nuklir dihantam, dan lebih dari 50 orang dilaporkan mengalami luka. Tak heran jika Iran melihat ini sebagai tindakan perang yang tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Namun ada sisi menarik dari langkah Netanyahu yang menyerang Iran. Ia memilih bertindak tanpa restu dari sekutu terdekatnya sendiri, Amerika Serikat. Padahal sejak tanggal 12 April lalu, Washington dan Teheran mulai menurunkan ketegangan dengan membuka kembali jalur diplomasi, duduk bersama membahas masa depan program nuklir Iran. Memang belum ada kesepakatan konkret,
Tapi proses itu dipandang jauh lebih sehat dibanding pilihan berperang. Ketika rumor mulai beredar bahwa Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sempat berupaya menahan Netanyahu agar mengurungkan niatnya. Alasannya jelas, menekan program nuklir Iran lewat negosiasi, bukan misil. Tapi Netanyahu memilih jalur lain. Baginya medan perang lebih menjanjikan ketimbang meja perundingan. Pertanyaannya, bagaimana respon Amerika Serikat terutama Presiden Trump atas keputusan Israel ini? Jika merujuk pada sikap yang ditunjukkan Gedung Putih dalam beberapa jam terakhir, satu hal menjadi jelas. Amerika Serikat memilih mundur dari konflik ini. Pernyataan resmi pun disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyebut bahwa Israel bertindak sepihak tanpa koordinasi dengan Washington. Rubio menegaskan Amerika Serikat tidak terlibat dalam operasi militer di Teheran dan memperingatkan Iran agar tidak menjadikan personil atau aset Amerika sebagai sasaran. The last few days remind us that the life of every living... Sebelum serangan Israel di Iran benar-benar meledakkan proses diplomasi, Presiden Donald Trump sudah lebih dulu memberikan isyarat bahwa situasi di Timur Tengah bakal memburuk. Dalam pernyataannya hari Rabu kemarin, ia menyebut bahwa eskalasi konflik tak bisa dihindari jika keadaan terus berkembang seperti ini. Pernyataan itu langsung diikuti dengan langkah konkret. Trump memerintahkan penarikan staf non-esensial dari Kedutaan Besar Amerika di Irak, termasuk sejumlah personil sipil lainnya yang tersebar di kawasan. Langkah ini dinilai sebagai antisipasi terhadap potensi ancaman yang bisa datang kapan saja. Sementara itu, pasukan militer Amerika Serikat dikabarkan telah bersiap di beberapa titik strategis. Mereka diminta untuk siaga dalam menghadapi berbagai skenario, mulai dari kemungkinan membela kepentingan Amerika Serikat hingga mengamankan proses evakuasi bagi warga sipil Amerika yang ada di wilayah konflik.